Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forgive Hanif ya. Kali ini kita ada di Gias 2024 dan kali ini adalah Gias terbesar dan paling banyak diikuti oleh banyak brand beserta paling banyak launching dibandingkan Gias-Gias sebelumnya. Jadi karena saking banyak ya, sekarang hall-nya itu ada 11. Jadi di luar sana habis dari hall 10 itu ada satu tenda besar, ada brand lagi di sana sama ada mobil-mobil dan motor-motor. Karena ini udah nggak cukup. Karena gue tahu banyak banget brand yang launching kali ini ya. Gue pengen bikin video yang lebih singkat, jadi kita kurasi mana aja kalau kalian ke Gias, mobil-mobil baru yang wajib kalian lihat. Karena saking banyaknya, jadi gue pilihin kira-kira mobil mana aja yang harus kalian lihat kalau ke Gias di 2024 ini. Kita mulai dari booth sebelah kita, ada Hyundai. Hyundai ini baru aja meluncurkan Hyundai Kona elektrik terbaru dengan harga mulai dari 499 juta sampai 590 juta rupiah untuk yang signature long range. Apa sih hebatnya mobil ini? Kona elektrik ini menurut gue sekarang adalah mobil listrik termurah dari brand yang udah established. Karena menurut gue Hyundai itu udah kelasnya kayak Honda, udah kayak Toyota, udah kayak Suzuki. Dia sudah lebih dari 20 tahun ada di Indonesia, service centernya banyak, dealernya juga ada banyak, dan ini adalah pilihan yang paling masuk akal buat kalian yang masih takut-takut buat beli mobil dari Tiongkok. Mobil ini sekali cas itu bisa sampai 600 km untuk yang prime long range. Dan untuk yang tipe signature kayak gini, lihat dong, kita buka pintu aja, ada tulisan Kona elektrik di bawah, ada paddle lampnya bagus. Masuk interior, ADAS-nya udah lengkap ya. Kursi depan sudah elektrik, tapi dia nggak ada relax modenya seperti Ioniq 5. Terus power window-nya sudah auto bagi yang depan, kiri, kanan. Di atapnya dia punya sunroof di bagian atas ini. Terus dia sudah full sama ADAS, AC sudah dual zone, ada pendingin dan pemanas buat kursi, ada drive mode juga, sama ada kamera 360. Kalau misalkan kita pakai lampu sein, nanti di sini jadi layar. Jadi sebenarnya secara kelengkapan dia sudah sangat lengkap. Terus di belakangnya dia ada ventilasi AC dan dia sudah punya V2L baik dari dalam atau di luar. Jadi kita bisa jadiin mobil ini power bank, dan belakangnya sudah punya electric power tailgate seperti ini. Memang secara dimensi dan kelengkapan dia masih di bawahnya Hyundai Ioniq 5. Dan yang terakhir, mobil ini juga sudah punya audio Bose dan tampilan depannya mungkin nggak semua orang suka, cuma sih gue suka ya. Kalian lebih suka mana? Ioniq 5 atau Hyundai Kona elektrik? Tetap sih, Ioniq 5 beda kelas. Dia lebih besar, lebih canggih, dan sudah pakai eGMP. Selain Kona, di sini juga ada Hyundai Ioniq 5N. Ini adalah mobil listrik yang banyak sekali dipuji di luar negeri ya. Karena dia nggak cuma kenceng 0 ke 100-nya yang bisa ditempuh hanya dalam 3,4 detik. Tapi mobilnya juga enak dikendarai dan ada sensasi mesin bensinnya. Gue sendiri pun penasaran sama di mobil, apalagi pas tahu harganya. Ternyata harganya untuk ukuran mobil performance itu cukup terjangkau. 1,3 miliaran. Exactnya belum tahu berapa, tapi Hyundai bilang 1,3 miliar dan ini bisa kita buka. Yuk, kalau kita mau masuk nih ya, lihat dong. Wih, first edition. Kita bisa duduk di sini. Aduh, dari setirnya aja udah beda sama Hyundai Ioniq 5 biasa, dan kursinya dia pakai bucket seat, tapi kita akan kehilangan electric seatnya. Ya nggak perlu. Yang penting bisa menopang badan kita dengan baik saat di sirkuit. Wow, vibes-nya tuh beda banget sama Ioniq 5 biasa. Tapi sayangnya dia belum ada dashcam ya. Ngomong-ngomong soal dashcam, cari dashcam yuk. Di Gias 2024, kalian jangan lupa cari dashcam. Karena di Blackview ada diskon up to 40% untuk produk-produk mereka. Terus ada produk baru juga nih. Nih, salah satu bestseller dan yang gua pakai itu namanya DR970X. 2 channel, ada depan, ada belakang. Dia sudah pakai 4K dan pakai lensa Sony Starfish. Tapi sekarang ada versi barunya yang pakai box seperti ini, DR970X Box Plus. Terus bedanya apa dengan 970X biasa? Jadi kalau 970X itu dashcam, kameranya, sama mesinnya itu jadi satu di depan. Kalau yang ini dibuat terpisah, jadi kameranya itu terpisah sama mesinnya. Mesinnya ada di box ini. Fungsinya apa? Kalau misalkan kalian di jalan lagi berantem sama orang, terus bilang, wah saya punya dashcam nih. Oh, terus dia tiba-tiba ngamuk, diambil dashcam kita, dirusakin, memory cardnya dibuang. Nah, kan repot kan? Nah, kalau ada di box ini, boxnya itu bisa kita taruh di tempat tersembunyi. Jadi meskipun kameranya diambil, dirusak,
tenang aja. Dia masih tersimpan dan orangnya nggak tahu ditaruh mana di boxnya. Terus harganya jadi lebih mahal dong dibandingkan dengan yang 9070X biasa. Oh iya tentu, tapi nggak terlalu jauh beda karena bedanya cuma 10% aja. Nah jadi buat teman-teman yang pengen beli langsung aja bisa ke Gias dan kalian bisa dapetin Lucky Dip dari BlackVu kalau misalkan kalian transaksinya di sini. Jadi waktu road party kemarin, Jimny gua keguling, gua melakukan sebuah kesalahan fatal. Yaitu waktu gua start, gua malah mencet GoPro yang ternyata sudah rolling, malah gua matiin. Yang gue pikir tadi mati, gue pencet jadi rolling. Tapi untungnya, mobil kita sudah dipasangin dashcam DR900X dari BlackVu yang udah kita pasang dari 4 tahun lalu di tahun 2020. Mobil juga sudah lebih dari 50.000 km dan sampai sekarang dashcamnya masih bagus, baik-baik saja, nggak ada celah sama sekali. Bahkan waktu mobil itu terguling, itu rekamannya itu masih utuh dan dashcamnya masih nempel di situ, nggak jatuh atau semacamnya ya, luar biasa. Terus kan banyak yang nanya, itu beli dashcamnya di mana, tipenya apa? Sayangnya dashcam BlackVu yang kita pakai di Jimny kemarin itu udah nggak diproduksi lagi. Tapi ada generasi terbarunya yaitu BlackVu DR970X 2 Channel Plus. Nah, bedanya apa dengan yang gua pakai di Jimny? Yang ini lebih baru, jadi dia pakai lensa dan chip dari Sony Starfish 2. Dimana kalau di malam hari itu lebih terang, lebih bagus dan lebih jernih. Dan dashcam ini juga lebih adem dibandingkan dengan versi yang gue pakai sebelumnya. Tambah, sekarang kalau masuk parking mode itu nggak perlu nambah modul lagi karena dari bawah dashcamnya sudah ada parking modenya. Plus sekarang ada varian barunya juga yaitu DR970X Box IR Plus. Bedanya apa dengan yang biasa? Nah, kalau yang ini mesinnya itu terpisah dari kameranya. Jadi di sini kameranya depan belakang, mesinnya ada di sini. Fungsinya apa? Kalau misalkan kalian berantem di jalan, terus lawan kalian itu tiba-tiba masuk ke mobil maksa untuk merusak dashcam atau ngambil memorinya, ini nggak bisa. Karena kamera dan boxnya terpisah. Kalian bisa sembunyikan di balik dashboard, sehingga ketika ada orang yang ngambil, mecahin, atau mau cari di mana itu memory cardnya, dia nggak bisa. Karena meskipun ini dirusak, dia tetap tersimpan rapi di sini rekamannya. Nah, jadi teman-teman, buat yang pengen cari dashcam kayak Akira Jimbo, bisa langsung aja ke Gias 2024 karena BlackVu ada diskon sampai dengan 40% dan ada Lucky Dip juga. Langsung aja ke BlackVu yang ada di Selasar Hall 1. Gas! Di Mitsubishi, mereka launching 2 mobil, di mana dua-duanya ini menurut gua ya jadi idola lah. Yang pertama ada Pajero Sport baru, facelift, yang udah meluncur di Thailand duluan. Dan gua udah bikin videonya di Thailand, jadi kalau kalian pengen lihat lebih lengkapnya, coba tolong yang upload dikasih linknya ya. Persis sama, tapi mesinnya ini masih pakai yang lama 4N15, bukan pakai 4N16 yang ada di Thailand. Harganya untuk yang Dakar 4x2 650 juta, Dakar Ultimate 700 juta, dan untuk yang 4x4 Dakar itu harganya 765 juta. Kemudian di sini ada Triton baru, ganteng banget ya. Dan ini juga udah kita bahas di Thailand kemarin, jadi kalian bisa lihat video lebih lengkapnya di bawah ya. Kurang lebih speknya berbeda dengan yang ada di Thailand, tapi dia punya mesin yang sama, mesin baru 4N16 yang nggak ada di Pajero Sport yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat lebih lengkapnya langsung aja, linknya ada di bawah ya. Triton baru ini punya harga yang cukup terjangkau, mulai dari 300 jutaan, dan untuk tipe tertingginya itu 525 juta untuk Ultimate 4x4. Oke, sekarang kita ke booth berikutnya. Di MG ada Cyberster. Ini mobil luar biasa loh, harganya 1,688 miliar, jadi masih di bawah 2 miliar. Tenaganya 538 horsepower dan dia all wheel drive. 0 ke 100-nya hanya dalam 3,2 detik. Kenceng banget, jadi kalau kalian lagi sama Lamborghini sebelah-sebelahan, wah ini performanya boleh diadu sama Lamborghini. Jadi ya untuk di bawah 2M ini yang mungkin mobil paling kencang ya. Karena si Ioniq 5N itu belum di launching nih, jadi di launchingnya ini dulu. Terus juga ini mobil dia punya pintu yang bisa dibuka ke atas dan dia bisa dibuka bagian atasnya, jadi mobil ini itu sebuah spider. Kemudian MG juga bawa beberapa mobil lain tapi kita nggak bahas. Ini ada MG7, MG3 yang baru di launching di Eropa, ada MG5 GT dan ada MG4 X-Power. Dan yang menariknya adalah MG4 EV sekarang harganya jadi 395. Dan MG ZS EV itu harga jadi 413 juta di sini. PPN 1% akhirnya diaplikasikan dan ternyata MG4 EV
jadi harganya menarik sekali. Jadi kalau kalian di Gias lagi cari mobil EV yang harganya terjangkau dan enak dipakainya, karena gue pernah coba MG4 EV sekarang harganya di bawah 400, luar biasa. Terus ini pertama kalinya di Indonesia, Chery itu memisahkan antara Chery sama Omoda. Jadi sekarang udah nggak jadi satu lagi nih. Dan Omoda itu ada mobil baru namanya iCar O3. Dimana ini udah kita cobain waktu kita di Wuhu, di China sana. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa cek deskripsi di bawah lagi ya. Ini mobil sih keren banget. Gue berharap gak lama masuk ke Indonesia. Terus di depan sini, Suzuki itu nggak ada yang baru. Tapi dia punya Suzuki EVX Concept. Lanjut ke sana yuk. Kalau Wuling, dia nggak ada produk baru, tapi dia ada Wuling Bingo spesial edisi 7 tahun Wuling di Indonesia. Daihatsu, nggak ada yang baru, tapi ada Sigra dari Kardus. Nah sekarang kita ke sebelah yuk. Kemudian di Porsche, kalau kalian punya budget 2M lebih untuk sebuah Macan listrik, nah Macan EV ini start dari 2,5 miliar rupiah. Dimana kalian kalau pengen lihat, itu harus masuk ke dalam launch-nya dulu. Jadi di depan itu nggak dipajang, jadi kalian harus minta masuk ke dalam, pengen lihat Macan EV, dan kalian bisa eksplor mobilnya, langsung lihat dalamnya seperti apa. Tapi ini mobil, kalau di foto kelihatannya biasa aja. Pas lihat langsung, ini mobil cakep banget sih. Nah, di sini, kalau ke sebelah, itu ada Mazda. Kalau kalian ngidam sama Mazda CX-60, tapi harganya masih mahal, karena dia pakai mesin 3300 cc 6 silinder. Nah, Mazda hari ini nge-launching mobil yang sama persis, cuma ada beberapa perbedaan sedikit, dan mesinnya jadi 2500 cc NA. Ini dia Mazda CX-60 yang dibanderol dengan harga nggak nyampe 1 miliar. Nih, cuma segini. Nah, Lexus itu punya mobil terbaru, tapi justru ini adalah mobil mereka yang harganya paling terjangkau. Nah, itu ada Lexus namanya LBX Sport dan LBX yang versi luxury. Ini mungkin teman-teman ada yang ngidam Lexus tapi harganya kemahalan. Nah, kali ini Lexus ngeluarin mobil yang harganya nggak nyampe 900 juta atau 900 juta lebih sedikit. Yaitu Lexus LBX. Mesinnya hybrid 1500 cc 3 silinder tapi halus dan ada dua versi. Ada yang sport, ada juga yang luxury. Kalau kalian suka mana? Tapi kalau ngomongin harga, yang ini lebih murah karena startingnya dari 800 jutaan doang. Di Toyota, mereka melaunching Toyota GR Yaris terbaru. Dan ini nggak cuma satu unit ya, ada unit display lagi di sebelah sana warna merah. Dan ini banyak banget perbedaan dibanding yang lama, selain dari bumper, dashboardnya juga berubah. Terus, Prius akhirnya diperkenalkan untuk Indonesia ya, tapi belum ada harganya. Dan nggak cuma Prius biasa, ada juga Prius PHEV. Plug-in hybrid electric vehicle. Ini mobil luar dalamnya keren banget dibandingkan dengan Prius yang lama. Wah, ini jauh lebih keren. Tapi ini sebenarnya udah kita bahas udah lama di Osaka Auto Messe di tahun 2023 kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di deskripsi di bawah juga. Kemudian di Neta, salah satu mobil yang menurut gua harus menjadi perhatian ini namanya Neta X. Kalau di foto mungkin biasa aja, tapi pas lihat langsung ternyata mobilnya keren. Dan kemarin waktu gue di Beijing sering banget lihat mobil ini di jalan. Dan di Indonesia katanya harganya itu estimasi sekitar 460 sampai 490 juta rupiah. Tapi belum ada harga fixnya. Jadi baru bisa pre-order sekarang. Dan sekali ngecas dia bisa sampai 480 km. Fiturnya lengkap, ADAS-nya sudah full, head unitnya besar di tengah 15,6 inci. Dan dia punya panoramic sunroof juga. Sama belakangnya dia sudah pakai power back door. Jadi cukup lengkap dan mobil ini juga punya fast charging sama bisa jadi power bank kalau misalkan rumah kita mati lampu. Nah, ini kalian mesti lihat mobil ini. Kemudian Honda ada yang gua suka banget. Ini namanya Honda Stepwagon ya. Tapi sayangnya dia baru ditampilin doang. Ini di hari press day kita boleh masuk, boleh keluar ya, lihat-lihat dari deket. Makanya gue bilang gue suka banget sama di mobil karena gue dilihat dalamnya sama luarnya. Tapi sayangnya ini belum bisa kita order dan belum ada harganya dan speknya itu juga belum final. Terus ada Honda IN1, ini sebenarnya sama seperti HR-V yang dilistrikin yang pernah kita lihat di Bangkok kemarin, tapi dia belum bisa dipesan juga. Ya, jadi Honda ya masih line up-nya sama. Kita lanjut ke Subaru aja kalau gitu. Kalau di Subaru emang nggak ada mobil baru yang wah ya, tapi di sini dia di display ada Subaru BRZ-nya Zico sama ada Crosstrek-nya JJ di sebelah sana.
Kemudian di Hall 5 atau Nusantara Hall yang biasanya itu eksklusif buat BMW Mini doang, kali ini dia harus berbagi dengan Volvo. Let's go, kita masuk ke dalam. Tuh, Volvo. Nah, kalau BMW dia bawa 3 mobil baru. Yang pertama sekarang seri 5 ada bensinnya 520i. Terus yang kemarin i5 udah di launching, sekarang ada yang i5 M60. Jadi ini i5 yang versi kayak M5 ya. Versi paling kenceng. Sama kemarin kalau kalian pengen beli XM tapi kemahalan, harganya sampai 6 miliar sekian. Nah, sekarang keluar yang versi pahenya, XM50i. Ini jauh lebih murah, sekitar 3 miliaran, jadi harganya hampir setengahnya. Gimana, tertarik nggak? Terus di sebelah BMW pasti ada Mini dong. Nah, sekarang ada Mini Cooper generasi terbaru. Dan ini adalah all electric. Jadi dari depan, belakang, dalam, interior, bahkan sampai platformnya semuanya berbeda dibandingkan dengan Mini Cooper yang lama, termasuk Mini Cooper elektrik yang lama. Nggak cuma itu, Countryman juga ada yang baru ya. Ada yang elektrik dan ada yang versi bensinnya. Jadi ini semuanya full baru dan tidak ada satu line up yang lama sama sekali. Jadi benar-benar all new. Dan menariknya, untuk Mini Cooper yang elektrik sekarang buatan GWM, alias dibuat di China, bukan dari Inggris lagi. Kemudian di Volvo, dia bawa iX30. Kemarin gue dilihat di Beijing Motor Show dan di Bangkok Motor Show, mobil keren banget sih. Ini adalah mobil terkecil dari Volvo. Dan surprisingly, harganya entry levelnya nggak nyampe 900 juta. Dan dia pakai platform terbaru dari Volvo. Sama, lihat dong interiornya. Ini kelihatan sederhana. Tapi lihat craftsmanship-nya, cara dia naruh tuasnya, ini dibikin floating, keren banget ini dalam mobilnya. Ya, sama dia punya power window, itu lokasinya ada di tengah sini nih. Gila ya, keren ya. Jadi pas gua di Bangkok Motor Show kemarin, gue liat mobil ini ya, pas masuk ke dalam, wah gila. Attention to detail, lihat dong tuh. AC-nya keren banget ya. Tuh lihat tuh. Bagian-bagian ininya tuh Volvo tuh dari XC40, XC60, 90 sampai yang entry levelnya aja bisa seperti ini. Dan untuk versi yang long range-nya itu harganya 1,1 miliar ya. Jadi kalau kalian nggak butuh jarak panjang-panjang, yang 890 juta aja ini udah lebih dari cukup sih. Ini mobil lucu banget. Nah, di sini ada VinFast. Nah, ini menarik banget nih si VF5 ini karena kita bisa dapetin mobil ini dengan harga 220-an juta rupiah aja. Kenapa gitu? Karena baterainya sewa. Sebenarnya bisa juga kalian baterainya beli, tapi harganya jadi 280-an ya. Jadi dari 220 ke 280 sekitar 60 jutaan ya nambahnya ya. Nah, tapi kalau buat gua mendingan ngambil 220-an, baterainya sewa. Karena baterainya itu sewanya mulai dari 900.000 per bulan untuk 1.500 km tiap bulannya. Jadi kebayang kalau misalkan kalian pakai mobil 18.000 km setahun. Udah kebayang kan, sebulannya cuma harus keluar 900.000 daripada kita langsung beli mobilnya 280 jutaan. Nah, dan juga mobil ini pintunya benar. Bukan cuma 2 aja, tapi sampai ke belakang ya. Dan pas kita masuk ke dalam juga, dia sudah pakai all auto power window, rem tangannya masih pakai model tarik, sama dia punya 2 buah layar di sini, di mana yang tengahnya ini sudah pakai Apple CarPlay. Jadi ini mobil dengan harga segini dapat mobil 5-seater yang proper, di belakang pun juga proper. Ini bahan fabriknya juga bagus ya. Kalau dilihat emang kelihatannya kayak kurang meyakinkan, pas kita pegang ternyata bahannya enak. Sama, ini mobil punya 4 buah airbag. Dan dalam satu kali cas, mobil ini bisa menempuh 300 kilo. Jadi lumayan banget kan? Gak kena ganjil genap dengan modal nggak nyampe 230 juta. Nah, sekarang kita ke sana. Di Aion, dia baru launching mobil baru namanya Hypertech HT. Seperti itu bentuknya. Dia kayak Tesla Model X ya, bisa kebuka pintu tengahnya tuh ke atas. Harganya starting dari 685 juta. Tapi yang spesial itu ini, namanya GAC Aion Y+. Ini mobil gue sering banget lihat ada di Cina waktu di Beijing ya. Ini mobil harganya itu nggak nyampe 500 juta, 490 untuk yang long range-nya, dan untuk yang short range-nya sekitar 410 km ya. Tapi ini leganya luar biasa. Tuh, lega sekali. Mobil ini salah satu yang diunggulkan itu adalah interiornya. Kenapa? Karena lega banget ya. Layarnya besar di tengah, ada speedometer di depan juga gede, ada panoramic sunroof sebesar ini. Dan mobil ini harganya starting dari 415 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil yang lega, tapi listrik, nah ini bisa dicari nih.
Jadi ini namanya BYD M6. Harganya 379 juta rupiah. Artinya lebih murah dibandingkan dengan Dolphin. Tapi dia ini sebenarnya bukan mobil listrik biasa. Dia ini adalah 7-seater. Jadi bisa dipakai buat kayak mengganti Innova, Stargazer atau semacamnya. Dan untuk varian yang paling tinggi yang harganya 429 juta rupiah, dia sudah pakai captain seat. Ada kaca panoramic roof-nya di atas. Dan lihat dalamnya juga canggih ya, keren ya. Gila, bener-bener BYD ini merusak harga pasar mobil listrik. Kemudian BYD Dolphin yang tadinya harganya 425 juta, sekarang keluar versi lebih murahnya. Dengan range 410 km, pelek lebih kecil, dan atapnya tidak ada panoramiknya, ya, jadi masih sederhana seperti biasa. Terus dalamnya juga ada sedikit perbedaan, tapi harganya dari 425 juta sekarang jadi 365 juta. 365, dan ini menjadi mobil BYD yang paling murah yang bisa kalian beli. Sebenarnya udah dari kemarin sih, cuma ya harga segitu. Terus di sini ada namanya Ceres atau DFSK ya. Tapi yang paling menarik itu justru mobil yang nggak dijual. Ya, gue pernah bikin mobil Huawei waktu gue lagi di Beijing. Ini mobilnya, namanya Aito M9. Dan di sini ada proyektornya. Jadi di sini, yang bagian depan sini nih, itu tuh proyektornya buat lirik lagu di situ. Nah, ini ketutupan orang aja nih, kalau enggak, Sen, geser Sen. Nah, tuh lirik lagu tuh. Ya kan? Jadi kita sambil parkir tuh bisa sambil lihat lirik lagu. Terus kalau kita masuk ke bagian drivernya nih ya, set. Jadi pencet aja. Oh. Nggak perlu diapa-apain lagi. Nih lihat. Layarnya dari ujung ke ujung, tapi ini masih setir kiri ya. Yang ini yang gue bilang keren banget nih dulu. Huawei Sound namanya. Ini bisa karaoke di sebelah kiri, sebelah kanan, bahkan sampai ke belakang. Di belakang, ini juga gokil. Tapi ini nggak dijual nih sayangnya ya. Aduh, nah ini dia. Jadi kita bisa lihat di sini ada proyektor. Proyektornya di belakang, ini keluar layarnya seperti ini. Dan dia solid loh. Tuh, keras, nggak goyang-goyang. Dan kursinya ini bisa dibikin rebahan. Bentar, gue lupa cara gimana ya. Kita pencet dulu. Nah, terus kita pindah ke sebelah sini, kita pencet sini. Buat nurunin armrest. Jarang-jarang nih ketemu yang armrest bisa begini. Dan kita bisa masukin mode rebahan. Nah, ini mode rebahan. Kursi depan bakal ke depan. Nah, ini bakal ke kiri sedikit. Habis itu, pencet lagi. Aduh, nikmatnya. Enak ya, jadi orang kaya Beijing. Udah. Dan ini zero gravity seat loh. Luar biasa ini mobil. Wow, ini luar biasa banget. Kita tegakin lagi dengan satu tombol. Dia akan otomatis menjadi tegak. Ada kursi pijatnya juga lagi. Aduh. Kursi pijatnya tuh bener-bener pijatin dari atas ke bawah gitu. Naik turun. Terus di Mercedes-Benz, ini semuanya baru di belakang ini ya. Ada E200, E300, GLC 43 Coupe, dan ada Mercedes-Benz EQE SUV. Tapi yang spesial, Smart is back. Ingat kan mobil Smart yang kecil-kecil, ya kan? Sekarang jadi besar dan semuanya full elektrik. Seperti ini dia bentuknya, keren, lucu, ya. Dan dia pakai kaca yang sudah frameless seperti ini. Tuh lihat dalamnya. Tapi sayangnya Smart ini belum dijual, jadi belum ada harganya. Kira-kira masuk ke Indonesia harganya berapa ya kalau jadi ya? Karena penasaran sih, ini mobil cakep banget. Terus di booth VW, ini ada mobil VW Dakota zaman dulu ya. Karena sekarang VW ID Bus itu masuk resmi. Itu dia barangnya. Kalau dulu VW ID Bus itu dibawa sama importir umum dan harganya 2 miliar, masuk ke Indonesia secara resmi jadi 1,3 miliar saja. Jadi hematnya udah 700 juta lebih ya. Dia tuh ada dua tipe, ada yang 4-seater atau 5-seater seperti ini. Dan untuk yang 4-seater, yang captain seat bagian tengahnya itu harga 1,4 miliar rupiah. Dan ini mobil perfect ya. Luarnya ganteng, dalamnya ganteng. Retro banget tuh, lihat tuh. Nggak ada salah nih mobil. Kalau kalian pecinta VW Caravelle atau VW Dakota, VW Kombi, kalian wajib banget punya mobil ini. Kemudian di Kia, ini ada banyak yang baru juga. Ada Grand Carnival yang seperti ini. Terus ada Seltos baru yang punya wajah depan baru dan interior berbeda.
Tapi yang paling keren ini nih, Carnival Hybrid. Ini baru aja diluncurkan dan harganya 1,3 miliar rupiah. Terus ada lagi mobil yang mendapatkan harga lebih masuk akal. Jadi waktu pertama kali keluar di Indonesia tahun lalu itu harga 1,97 miliar. Mobilnya enak banget sih dan gua kayak pengen gitu ya. Cuman harganya kan mahal. Nah sekarang keluar versi harga 1,5 miliar. Bedanya apa? Dari luar udah kelihatan, dari peleknya beda, lebih kecil, leadingnya juga nggak sewarna body. Pas masuk ke dalam baru kelihatan perbedaannya. Di bagian atas ini dia nggak ada panoramic sunroofnya, nggak ada head-up display-nya, dan dia juga nggak pakai audio Meridian kalau nggak salah yang kemarin ya. Sama di kursi belakangnya, kemarin kan lengkap banget ya. Ada kursi pijetnya, ada pemanas, pendingin. Yang sekarang jadi nggak ada, dan bagian tengah sini dia nggak captain seat lagi. Tapi menurut gua udah oke banget loh. Harga 1,5 miliar bisa dapat mobil yang seenak ini di bawahnya. Serius, ini mobil di bawahnya seenak itu. Nah, di booth Nissan ada satu mobil yang gua suka banget. Jadi kemarin waktu gua ke Osaka Automesh, nah ini tuh kayak jadi bintangnya di Nissan. Ini adalah Nissan Serena terbaru yang punya powertrain e-Power ya. Jadi dia hybrid dan dia punya interior bagus banget ya. Gua suka banget sama interiornya. Dan bangku tengahnya dia seperti ini. Ya bangku tengahnya memang nggak terlalu mewah, tapi pas dipakai dudukin empuk-empuknya tuh pas gitu, enak. Jadi kalau kalian ke Gias wajib banget lihat ini nih, Nissan Serena terbaru. Nah terus di GWM ada tank 300 terbaru. Jadi ini adalah versi yang lebih kecil dari 500, tapi semuanya bentuknya total beda. Dan meskipun gue bilang lebih kecil, ini mobil tetap besar, tetap lebar, tetap panjang ya. Cuma nggak 7-seater aja. Dan mobil ini udah dijual resmi dengan harga 830 juta rupiah. Ya, jadi udah bisa dipesan dan sudah bisa dibeli. Ini sih top. Nah, jadi itu aja mobil-mobil yang menarik perhatian gua di Gias 2024 ini. Sebenarnya ada beberapa mobil lain juga yang di launching tapi nggak masuk ke video ini. Tapi udah kita kurasi biar kalian nontonnya nggak terlalu lama ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.